Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Suara warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. saya jelas terdengar. Jelas Pak Jelas, Ustaz. Ustaz. Iya. Jelas ya. Alhamdulillah. Jelas. Baik, kita mulai ya. Ya, Pak Ustaz. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillahi la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihi nusyur. Amsayna ala fitratul islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa muslima wa ma kana minal musyrikin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana kabarnya Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah baik Pak Ustaz. Semangat Pak Ustaz ini. Hehehe, lama nggak ketemu. Sore hari ini hadir Pak Udi, Bu Yayu, Bu Endang, Pak Suhedi, Bu Zulia. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Amin, ya Rabbal Amin. 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 Naungan hidayah, inayah, maunah dari Amin. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniakan kepada kita kemampuan untuk mencintai Al-Quran, kemampuan untuk istiqomah, belajar, mentadaburi, ya merenungkan, ya membaca, mentadaburi, ya mengamalkan Al-Quran. Dan sungguh tidak ada sahabat yang terbaik dalam kehidupan kita di dunia ini kecuali Al-Quran. Ya. Dan Amin. pula lah nanti yang akan menjadi sahabat kita di hari kiamat. Ya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, eh, eh, apa dalam satu hadis itu Nabi bersabda, Inna siyama wal Quran yashfa'ani li sahibihi yaumal qiyamah. Sesungguhnya saum dan Al-Quran akan meminta izin untuk memberikan syafaat kepada para pembacanya nanti, pada sahibnya, ya, sahibnya, pada para pelakunya, pelaku saum dan pembaca Al-Quran nanti di hari kiamat. Fayashfa'an, maka Allah mengizinkan keduanya memberikan syafaat. Dalam hadis yang lain kata Nabi, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih. Bacalah oleh kalian Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran itu adalah penolong kalian nanti di hari kiamat. Maka tidak ada menua yang terbaik kecuali menua bersama dengan Al-Quran. Ya, kita menua bersama dengan Al-Quran, menghabiskan sisa-sisa usia kita dengan banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Dan insya Allah sore hari ini dalam kerangka itu, dalam kerangka mendekatkan diri kita dengan Al-Quran, insya Allah kita akan melanjutkan kajian tadabbur Al-Quran kita, membahas surat-surat pada juz Amma, dan insya Allah sore hari ini kita akan bahas dua surat. Ya, surat Al-Ma'un, ya, maknya dibaca panjang, ya. Surat Al-Ma'un dan surat Al-Kautsar. Ya. Baik, terlebih dahulu kita akan baca dulu, ya, surat yang akan kita bahas sore hari ini. Silakan jika berkenan boleh dibuka mikrofonnya. Kita akan tilawah, akan baca sama-sama. Silakan dibuka mikrofonnya. Saya
mengawali, nanti Bapak Ibu bisa mengulangi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان Bismillahirrahmanirrahim. Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. أرأيت الذي يكذب بالدين أرأيت الذي Aitalladzi يكذب yukadzibu بالدين biddin. فذلك الذي يدع اليتيم فذلك فذلك الذي Dzalikalladzi يدعو yadu'ul yatim. اليتيم ada tasydid di situ ya, yad'ul, ya. Du'ul yatim. ولا يحض على طعام المسكين ولا ولا Walam يحض yahuddu على ala طعام ta'amil المسكين miskin. فويل للمصلين فويل Wailul lil للمصلين musallin. الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين Alladzina هم hum an عن صلاتهم salatihim sahun. ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون الذين Alladzina hum يراءون yura'una wa ويمنعون yamna'una al-ma'un. الماعون Kita baca satu surat lagi. Bismillahirrahmanirrahim. بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Inna إنا أعطيناك a'tainakal الكوثر kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. فصل Fasalli لربك lirabbika wanhar. وانحر Inna syani'aka huwal abtar. إن Jani شانئك هو akahuwal abtar. الأبتر Sadaqallahul azim. صدق الله العظيم. Alhamdulillah. Sami'na wa ata'na ghufranaka. Rabbana wa ilaikal masir. Baik, ini surat yang akan kita bahas. Jadi kalau dalam urutan surat Al-Quran, yang terlebih dahulu surat Al-Kautsar atau surat Al-Ma'un urutannya. Urutannya kayaknya Al Al-Ma'un Kautsar, dulu. Pak. Hah? Kautsar dulu kayaknya, Pak. Kalau mulai dari urutan Al-Baqarah, apa? Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran kan? Al-Ma'un. Oh, Hah? Al-Ma'un dulu, Pak Ustadz. Kalau Al-Ma'un yang itu. dulu. Al-Ma'un dulu baru Al-Kautsar. Ya. Ya. Jadi kita eh, etikanya ya, adabnya dalam membaca Al-Quran itu sesuai dengan urutan gitu. Jadi jangan dibalik urutannya. Ya. Baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Jadi di dalam sholat ya, misalnya kita sholat rakaat pertamanya baca Al-Ma'un, rakaat keduanya baca Al-Kautsar. Atau rakaat pertama baca Al-Falaq, ya, rakaat kedua baru baca An-Nas, ya, karena urutan An-Nas itu sesudah Al-Falaq ya dalam urutan Quran itu. Ya, termasuk juga di luar sholat juga demikian. Ya, jadi kita baca sesuai dengan urutannya gitu ya. Itu dikatakan oleh Imam An-Nawawi ya dalam kitab At-Tibyan fi Adami Hamlatul Quran itu. Hendaknya seseorang ketika membaca Al-Quran dia membaca sesuai dengan urutannya. Karena tadi saya lihat apa pengumuman kita itu ada bur surat Al-Kautsar dan Al-Maun ya kalau.
Itu. Iya Pak Ustadz, mohon maaf karena Unduk. mulai dari belakang dulu gitu. Iya. Padahal apa panjang, jadi maka terus separuh Al-Maun, separuh hari ini, separuh berikutnya. Tapi monggo aja Pak Ustadz, kalau Iya. Al-Maun lebih dulu lebih baik, nggak apa-apa. Iya. Nah, sudah kita bahas Al-Maun dulu. Kalau mau bahas dua surat ya bahas Al-Maun dulu, baru Baik. Al-Kautsar. Kecuali kalau kita mau bahas satu surat ya boleh Al-Kautsar saja atau Al-Maun saja. Ya, Baik, nggak siap. apa-apa. Insya Allah kita sore hari ini kita akan bahas dua surat ya. Surat yang pertama adalah surat Al-Ma'un. Ya. Insya Allah kita sudah hafal ya surat Al-Ma'un ini. Udah hafal belum? Pertanyaan pertamanya adalah surat Al-Ma'un ini artinya apa? Ada yang tahu nggak apa artinya Al-Ma'un? Kadang banyak orang yang nggak tahu apa arti Al-Ma'un. Al-Ma'un itu satu akar kata dengan ma'unah. Ma'unah. Ya. Ma'unah itu artinya pertolongan. Ma'unah itu pertolongan. Kita tahu ya bahwa eh, manusia biasa seperti kita itu Allah Ta'ala bisa berikan kepada kita ma'unah, pertolongan. Jadi kepada manusia biasa disebutnya ma'unah. Kalau kepada para waliullah disebutnya karomah. Kalau kepada para nabi disebutnya mukjizat pada para nabi. Nah, kalau kepada manusia biasa kayak kita itu disebutnya ma'unah, pertolongan. Pertolongan yang khariqul adah, yang kadang-kadang di luar kebiasaan. Seperti ada seorang ibu misalnya, dia tiba-tiba bisa lompati pagar setinggi 2 meter untuk menyelamatkan bayinya dalam kebakaran. Oh, dia lompati pagar tuh 2 meter. Padahal dalam kondisi yang normal nggak bisa. Nah, itu peristiwa yang di luar kebiasaan itu, yang merupakan bagian dari pertolongan Allah kepada manusia biasa, itu disebutnya ma'unah. Jadi ma'unah itu pertolongan. Nah, ma'un itu satu akar kata dengan ma'unah. Artinya sesuatu yang dapat menolong orang lain. Benda yang dapat menolong orang lain. Maka biasanya di terjemah Departemen Agama ya, terjemahan Al-Quran Depak itu disebutnya al-ma'un itu barang yang berguna. Maksudnya barang yang bisa menolong orang lain. Dan al-ma'un ini banyak sekali ya. Apa namanya? Bisa bisa apa? Bisa yang barang yang bermanfaat bagi orang lain. Bisa air, bisa saja api, gas ya. Bisa saja listrik, bisa saja alat-alat rumah tangga, sapu, eh, apa namanya? Kain lap, ya macam-macam tuh. Barang yang bermanfaat untuk orang lain. Nah, itu makna dari al-ma'un. Ya. Nah, surat ini adalah surat Makkiyah, surat yang turun di kota Makkah. Dan Allah Ta'ala berfirman di awal surat ini, Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ya, Allah mengawali ya firmannya dengan pertanyaan. A. A artinya apa? A. Ada yang tahu? Apakah Apakah? Ya, ini kita udah belajar bahasa Arab, insya Allah tahu. Apakah ra'aita kamu melihat? Ya. Apakah kamu melihat? Apakah kamu memperhatikan? Alladzi orang-orang, alladzi orang yang, alladzi ini satu orang ya. Kalau banyak alladzina. Apakah engkau memperhatikan orang yang yukadzibu? mendustakan? Yukadzibu itu, Gazab bohong ya. kalau yang sudah belajar metode Al-Huda tahu ini. Ini fiil mujarrad atau fiil mazid? Fiil yang terdiri dari 3 huruf atau lebih? Pak Udi, mujarrad atau mazid? Nah, dekat ribu. Iya ini Pak. Ini Lebih dari rib, 3, ada riba. Lebih dari tiga, tiga Riba. ya. Nah, Lebih dari ada 3. tasdidnya ya. Disebutnya fiil mazid. Kadzaba. ada Pak. Mujarradnya adalah kadzaba. Kadzaba itu artinya berdusta. Tapi kalau kadzaba itu artinya mendustakan. Ya. Ditambah tasydid ini sebagai imbuhannya ya. Sebagai sisipan ya kalau bahasa Indonesia. Sebagai sisipannya. Kadzaba mendustakan. Apakah kau perhatikan orang yang mendustakan?
terhadap ad-din, terhadap ad-din. Agama. Biasanya diterjemahkan agama. Oh, Tapi ini bukan ya. para ulama tafsir sebenarnya sepakat yang dimaksud ad-din di sini adalah satu makna dengan ad-din di dalam surat Al-Fatihah. Dalam surat Al-Fatihah Allah berfirman Maliki Yaumid. Mitin. Maliki Yaumiddin. Raja, penguasa, hari ad-din. Kemudian Ad-din di sini maknanya apa? Bukan agama ya. Hari hari akhir. Di kemudian sini maknanya adalah kiamat. kiamat. Nah, Yaumiddin, hari pembalasan, hari kiamat. Ya. Hmm. Jadi ara'aital ladzi yukadzibu biddin, apakah kau perhatikan orang yang mendustakan hari kiamat? Coba perhatikan orang yang mendustakan hari kiamat. Ya. Jadi bukan mendustakan agama, tapi mendustakan hari kiamat. Hari kiamat ya. Mendustakan hari akhir. Hari akhir hari kiamat ya. Karena di antara ciri orang kafir Mekah itu adalah dia mendustakan hari akhir, mendustakan hari kiamat. Jadi orang kafir Mekah itu punya keyakinan, ya, in hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa dahr. Kata mereka, sesungguhnya yang dimaksud dengan kehidupan itu hanyalah kehidupan dunia. Nggak ada kehidupan selain kehidupan dunia ini. Ya. Wa ma yuhlikuna illa dahr, dan tidak ada yang bisa membinasakan kami kecuali waktu. Ya. Jadi kami itu mati binasa karena memang sudah waktunya, sudah masaknya, seperti misalnya baterai itu sudah habis masaknya, maka matilah dia. Ya, seperti ya pohon sudah habis nutrisinya, maka matilah dia. Ya, dan sudah habis, sesudah itu nggak ada apa-apa lagi. Itu keyakinan orang kafir Mekah ketika itu, dan mungkin juga keyakinan banyak orang kafir hari ini ya. Mereka tidak yakin dengan adanya hari kiamat. Mereka yakin adanya Tuhan. Orang kafir Mekah itu tak yakin adanya Tuhan pencipta itu. Mereka yakin adanya Allah. Hanya saja mereka menyembah bukan hanya kepada Allah tapi juga kepada selain Allah. Ya. Mereka yakin akan adanya Tuhan tapi mereka nggak yakin akan adanya hari kiamat. Ya. Dan banyak orang-orang agnostik ya, sebutnya sekarang hari ini agnostik. Mereka bukan ateis. Mereka percaya dengan Tuhan. Tapi mereka tidak percaya dengan hari akhir. Mereka meragukan ya agama-agama yang ada yang menceritakan tentang hari akhir. Ya. Nah, Allah Ta'ala menyuruh kita untuk memperhatikan orang yang seperti itu. Perhatikan. Untuk apa kita memperhatikan orang yang mendustakan hari kiamat itu? Untuk mengambil pelajaran dari kehidupan mereka. Bahwa orang yang mendustakan hari kiamat, pasti kehidupannya, gaya hidupnya akan berbeda dengan orang yang yakin dengan adanya hari kiamat. Dengan adanya hari pembalasan. Dengan adanya life after death gitu. Adanya kehidupan setelah kematian. Beda tuh. Gaya hidupnya orang yang yakin dengan adanya hari pembalasan dengan orang yang nggak yakin dengan adanya hari pembalasan itu jelas akan berbeda. Ya. Perbedaannya nanti akan kita lihat ya di ayat-ayat berikutnya. Tapi pertanyaan berikutnya adalah siapa sesungguhnya yang dimaksud di ayat ini secara sebab nuzul, sebab turunnya ayat ini. Ayat ini sesungguhnya sedang bicara tentang siapa sih? Tentang sosok orang yang bernama siapa. Nah, ini para ulama kemudian berselisih pendapat. Ada yang berpendapat ayat ini ya sedang turun ya atas seorang laki-laki yang bernama Al-Walid bin Al-Mughirah. Al-Walid bin Al-Mughirah ini seorang lelaki yang kaya raya, bangsawan, dan dia termasuk orang pandai ya, cerdik pandai di kota Mekah. Ya. Orang ini bahkan yang dikatakan oleh orang-orang kafir Mekah ketika turun Al-Quran kepada Rasulullah, orang-orang kafir Mekah berkata, laula nuzzila hadzal Qur'an ala rajulaini laula nuzzila hadzal Qur'ana ala rajulun minal qaryataini azim. Allah berfirman begitu. Kata orang Mekah, kenapa sih Al-Quran ini nggak turun kepada seorang lelaki dari dua
dua kota yang besar. Ada seorang lelaki yang kemasyhurannya, kepopulerannya itu disukai oleh dua kota yang besar. Dua kota yang besar yang dimaksud adalah kota Makkah dan kota Taif. Di kota Makkah dan di kota Taif, lelaki ini sangat masyhur, dianggap sebagai orang pandai. Nah, lelaki itu siapa? Al-Walid bin Al-Mughirah. Jadi orang-orang kafir Mekah ketika turun Al-Quran kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka bilang, kok Muhammad sih yang dikasih wahyu? Padahal ada orang yang lebih cerdas daripada Muhammad, ya, yang dia lebih dihargai oleh orang Mekah dan orang Taif, yaitu siapa? Al-Walid tadi. Kenapa nggak turunnya kepada Al-Walid? Nah, itu kata mereka. Ini menunjukkan betapa betapa hebatnya ini kredibilitas Al-Walid. Tapi Al-Walid bin Al-Mughirah mendustakan hari kiamat. Ada juga yang menyatakan dia yang dimaksud adalah Al-As bin Wa'il. Al-As bin Wa'il ini adalah diplomatnya kota Mekah. Ya, orang yang sangat dihormati oleh raja-raja yang berkuasa di sekitar Jazirah Arab. Dia dihormati oleh penguasa Romawi, dihormati oleh penguasa Persia. Al-As bin Wa'il. Ada juga yang berkata ayat ini turun mengenai Abu Jahal. Abu Jahal kita tahu ya. Abu Jahal juga adalah seorang lelaki yang sebetulnya diberi gelar oleh kaumnya sebagai Abul Hakam, bapak kebijaksanaan. Karena dia terkenal sebagai orang orang pandai. Ya. Tapi dia juga tidak beriman kepada hari akhir. Jadi para ulama tafsir menyebutkan ayat ini turun mengenai salah satu dari tiga orang ini. Al-Walid, Al-As, dan Abu Jahal. Dan tiga-tiganya mati dalam keadaan kafir. Dan yang uniknya, tiga-tiganya ini memiliki anak yang anaknya itu adalah sahabat Nabi. Ini menunjukkan bahwa keimanan itu tidak diwariskan. Atau kekafiran juga tidak diwariskan. Kalau bapaknya kafir, belum tentu anaknya kafir. Kalau bapaknya penjahat, belum tentu anaknya penjahat. Demikian juga keimanan tidak bisa diwariskan. Belum tentu bapaknya ustadz, anaknya ustadz gitu ya. Belum tentu bapaknya orang baik, anaknya juga orang baik. Jadi iman itu tidak bisa diwariskan. Al-Walid, dia gembong orang kafir, tapi punya anak yang merupakan sahabat Nabi. Siapa namanya? Khalid ibnul Walid. Yang gelarnya adalah Saifullah Al-Maslul, pedang Allah yang terhunus. Al-As bin Wa'il punya anak namanya siapa? Amr bin Al-As. Juga sahabat Nabi. Luar biasa. Abu Jahal punya anak yang juga sahabat yang pemberani. Namanya siapa? Ikrimah bin Abi Jahal. Ya, luar biasa. Ya, dari bapak-bapak yang kafir ini ternyata lahir orang-orang yang beriman, yang kokoh keimanan. Jadi Allah tadi berfirman, ya, ara'aital ladzi yukadzibu biddin, kita diperintahkan untuk memperhatikan orang yang mendustakan hari kiamat. Karena gaya hidup mereka pasti berbeda dengan orang yang yakin dengan adanya hari kiamat. Apa yang membedakan? Orang yang mendustakan hari kiamat, akhlaknya pasti buruk. Akhlaknya pasti buruk. Maka Allah menyebutkan di antara ciri orang yang mendustakan hari kiamat adalah fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Ya, fadzalika, maka itulah. Zalika ini kata tunjuk untuk yang jauh ya. Zalika itu kata tunjuk untuk yang jauh. Bisa jadi orangnya dekat, bisa jadi Al-Walid, Abu Jahal, Ikrimah, Abu Jahal, Al-As. Ketika turun ayat ini dia sedang dekat posisinya dengan Nabi. Tapi Allah menyebutnya dengan zalika itu, kata tunjuk yang jauh, untuk menunjukkan bahwa orang itu telah jauh dari Allah Subhanahu wa taala, telah jauh dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah alladzi, orang yang yad'u, da'a yad'u itu artinya mendorong, ya. Mendorong dengan keras. Dan makna da'a yad'u
bukan hanya terbatas pada mendorong secara fisik, tapi juga ya mendorong dari sisi verbal, ya menghina, menghardik, ya, atau mengganggu, ya. Tidak peduli, menganggap anak yatim itu sebagai beban, beban negara, beban sosial, menganggap orang miskin itu sebagai beban. Nah, ya, sampai ada rencana itu. Alhamdulillah rencananya nggak jadi. Orang miskin dilarang melahirkan. Mau di apa? Vasektomi apa katanya. Jangan sampai anak orang miskin tuh melahirkan lagi gitu. Ya. Jadi dianggap sumber kemiskinan itu adalah apa? Banyak anaknya. Banyak anak sumber kemiskinan. Padahal sumber kemiskinan kan bukan banyak anak ya. Tapi banyaknya orang-orang yang rakus. Orang-orang yang greed. Orang-orang yang mengambil hak dari orang miskin. Ya. Jadi sumber miskin itu adalah greeding. Apa namanya? Kerakusan satu pihak kepada pihak yang lain. Jadi al-yatim kita lanjutkan sedikit lagi. Al-yatim berasal dari kata yutmun yang artinya menyendiri. Dalam bahasa Arab ada ungkapan ad-durrah al-yatimah. Maksudnya permata yang unik, permata yang indah, tak ada bandingannya. Itu makna yatim secara harfiah ya. Tapi makna yatim kalau disematkan kepada manusia, maka maknanya adalah seorang anak yang belum dewasa dan ayahnya telah wafat. Itu yatim. Dia belum balik, ayahnya sudah wafat. Anak tersebut disebut sebagai yatim. Kalau sudah dewasa nggak disebut yatim lagi. Kalau yang wafat bukan ayahnya tapi ibunya tidak disebut yatim. Tapi disebutnya fatim. Ya, disebutnya fatim, bukan yatim. Ya. Jadi kembali ketika Allah Ta'ala menyuruh kita untuk melihat orang yang mendustakan hari kiamat, Allah Ta'ala menjelaskan ciri di antara orang yang tidak yakin dengan adanya hari kiamat adalah akhlaknya akan menjadi buruk dan bentuk keburukan akhlaknya ditunjukkan dari penghinaannya atau gangguannya kepada yatim, kepada anak-anak yatim. Nah, artinya kalau orang yang beriman kepada hari akhir, pastilah dia akan peduli dengan anak yatim. Itu kan makna kebalikannya ya. Kalau orang yang nggak beriman pada hari kiamat, dia nggak akan peduli. Bahkan dia akan mengganggu, dia akan menghardik anak yatim. Kebalikannya, kalau orang beriman kepada hari akhir, maka pasti dia akan peduli dengan anak yatim. Ya, kenapa dia peduli kepada anak yatim? Karena balasan bagi orang yang peduli kepada anak yatim itu sangat besar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda apa? Ana wa kafilul yatim kahataini yaumal qiyamah wa asyara ila sababah wal wusta. Ya. Kata Nabi SAW, saya dan penanggung anak yatim kahataini seperti dua jari ini yaumal qiyamah di hari kiamat. Dan beliau memberikan isyarat dengan jari telunjuknya dan jari tengahnya. Jadi kedudukannya nanti kafil yatim ya, penanggung anak yatim dengan Rasulullah itu seperti dua jari ini. Dekat nanti di hari kiamat. Ya. Dan kita tahu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau masuk surga, surganya yang rendah atau yang tinggi, Pak? Pastilah yang tinggi. Pastilah surganya surga yang terbaik. Dan penanggung anak yatim akan bersama dengan Rasulullah seperti dua jari tadi. Ikut dia naik ke surga yang tinggi bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini seharusnya jadi semangat bagi kita ya, yang apa namanya, yang yakin dengan adanya hari kiamat untuk peduli terhadap anak-anak yatim. Nah, kata para ulama ini maksud dengan kafilul yatim itu bukan hanya memberi sekali
ya, atau memberi setahun sekali, atau memberi setiap, sekarang ada tradisi setiap ulang tahun ngasih makan anak yatim, atau setiap hari raya. Bukan. Yang dimaksud dengan kafirul yatim adalah seseorang yang dia memperhatikan kebutuhan yatim tersebut, ya, dari sejak dia masih kecil sampai kemudian dia sudah dewasa, sudah balik, dan dia sudah bisa mandiri, ya. Jadi diberdayakan gitu. Memperdaya, bukan memperdaya ya, tapi memberdayakan. Memberdayakan anak yatim itu sehingga dia bisa mandiri, dia bisa berdikari. Nah, itulah yang disebut sebagai kafirul yatim. Ya. Tapi memberi pada anak yatim sekali-sekali boleh atau tidak? Boleh saja. Dan itu termasuk amal saleh. Tapi nggak termasuk kafilul yatim yang tadi disebutkan oleh Nabi. Kedudukannya nanti di hari kiamat seperti dua jari tadi. Kafilul yatim dia betul-betul mengawasi, ya, anak yatim tersebut, diawasi kebutuhannya, dipenuhi kebutuhannya sampai dia mandiri. Ya. Maka ini amal unggulan bagi orang yang beriman pada hari akhir itu, peduli. Saya ingat saya punya paman ya, almarhum rahimahullah. Paman saya itu punya kebiasaan. Ini, ya, kita membicarakan kebaikan orang yang sudah meninggalkan boleh ya. Ya, dulunya memang dia agak jauh dari agama, tapi menjelang akhir hayatnya itu dia, ya, mulai apa namanya, belajar agama, mulai perbaiki ibadahnya. Dan ada salah satu kebiasaan baiknya itu yang dia lakukan menjelang akhir hayatnya, yaitu apa? Datang ke sekolah-sekolah SD. Datang ke SD-SD. Karena istrinya itu penilik SD ya, di Banten. Dia datang ke SD-SD setiap pagi, kemudian dia tanya, mana anak yatim di SD ini? Ya, kemudian kalau ada anak yatim di SD itu dia kasih hadiah. Kemudian dia kasih biaya sekolah dan seterusnya. Dia tanggung beasiswanya dan seterusnya. Macam-macam. Sampai dia punya data tuh, anak anak yatim di SD ini, anak yatim di SD ini, anak yatim. Dan beliau tuh wafat sore hari setelah pulang dari SD tadi. Dia punya kebiasaan itu. Sore harinya dia capek, lelah, dia kemudian wafat, meninggal. Insya Allah. Jadi mudah-mudahan dicatat oleh Allah sebagai amal soleh. Dan kita baru tahu kebiasaan itu setelah beliau wafat, itu baru kemudian istrinya cerita itu. Sebelumnya kita nggak tahu tuh, punya kebiasaan kayak begitu. Jadi ini bagus juga ya kalau kita punya punya proyek seperti itu, kita cek ke sekolah-sekolah ya. Ada nggak di sekolah-sekolah itu yang anak-anak yatim atau anak-anak miskin yang dia nggak bisa bayar bayar sekolah, dia punya tanggungan. Nah, itu bolehlah kita bantu. Fadzalika alladzi yad'ul yatim. Itu sifat pertama orang yang tidak yakin dengan hari kiamat. Kemudian sifat yang kedua, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Ya. Orang yang tidak yakin dengan hari kiamat akan buruk akhlaknya, dan salah satu ciri buruk akhlaknya juga adalah wala yahuddu, dan dia tidak menganjurkan. Bayangkan di sini Allah menggunakan kata yahuddu, tidak menganjurkan. Jadi bukan tidak memberi makan, tapi tidak menganjurkan memberi makan. Artinya menganjurkan saja dia nggak mau melakukan gitu. Memotivasi orang supaya memberi makan kepada orang miskin. Itu aja dia nggak mau melakukan. Ya. Apalagi dia memberi. Memotivasi orang supaya memberi makan kepada orang miskin saja dia nggak mau melakukan. Wala yahuddu ala ta'ami. Ya. Tidak disebutkan kata it'am. It'am itu artinya memberi makan. Tapi ta'am. Ta'am itu makanan atau pangan. Nah, di sini Allah Ta'ala menggunakan kata ta'am bukan it'am untuk menunjukkan bahwa yang memberi makan itu Allah, bukan kita. Kita memfasilitasi, menyediakan makanan. Hakikatnya yang beri makanan itu semuanya Allah. Kita memfasilitasi, kita mencari. Dan orang yang tidak yakin dengan hari kiamat, dia nggak peduli itu kepada kesusahan orang miskin. Ya. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Bahkan dianggap tadi kemiskinan ini sebagai sebagai aib, sebagai beban, sebagai
Hingga kemudian orang miskin lah yang disalah-salahin tuh. Orang miskin nggak boleh sekolah, orang miskin lah. Ya. Nah, itu orang yang nggak yakin dengan hari kiamat. Mafhum mukhalafahnya apa? Pemahaman terbaliknya apa? Kalau kita yakin akan adanya hari kiamat, seharusnya kita menjadi orang yang paling peduli terhadap makannya orang miskin. Ya. Orang miskin, apalagi di negara kita, kebanyakan miskinnya itu bukan karena malas sebetulnya ya. Coba kita lihat di Indonesia Timur, di Papua, ya. Banyak orang miskin bukan karena mereka malas, mereka rajin, mereka ke ladang, mereka jadi nelayan dan seterusnya, tapi tetap miskin. Jadi kemiskinannya karena struktural. Karena memang ada orang-orang yang mengambil hak mereka untuk bisa naik status sosialnya gitu. Ini kan zolim itu kalau kita biarkan kemiskinan struktural ini terjadi. Dan lebih zolim lagi, orang sudah dimiskinkan kemudian disalah-salahin. Kamu tuh miskin karena malas, karena ini, karena ini. Padahal subhanallah gitu. Kalau lihat orang ya di pasar itu dari jam 3 subuh udah banyak yang bergerak di pasar itu, kuli-kuli pasar. Subhanallah. Ya. Tapi ya nggak bisa naik-naik dari strata sosialnya, dari status sosialnya. Karena apa ya? Karena terbatas. Akses pendidikan untuk mereka terbatas, akses mereka untuk memperoleh modal usaha juga terbatas dan seterusnya. Ya. Jadi ini jadi perhatian seharusnya bagi orang yang yakin akan adanya hari kiamat. Peduli terhadap orang-orang miskin. Ya, dalam surat Al-Fajr Allah Ta'ala juga menyebutkan ya, ciri orang yang tidak beriman itu adalah kalla balla tukrimunal yatim wala tahabuna ala ta'amil miskin. Sekali-kali tidak. Sebenarnya kamu itu tidak memuliakan anak yatim dan juga tidak mengajak memberi makan kepada orang miskin. Jadi ini mirip ya antara surat Al-Fajr ayat 17-18 dengan surat Al-Ma'un ayat 2 dan 3. Selanjutnya, ciri orang yang tidak beriman kepada hari akhir berikutnya adalah fawailul lil musallin. Ya. Fawailul lil musallin. Di sini digunakan huruf fa. Fa itu artinya maka. Ya. Fa ini berfungsi untuk menggabungkan antara tiga ayat yang pertama tadi. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin, kemudian digabungkan dengan ayat berikutnya, digabungkan. Untuk menunjukkan apa? Untuk menunjukkan bahwa orang yang mendustakan hari kiamat, ya, selain dia buruk secara sosial, dia menghardik anak yatim, dia nggak peduli sama orang miskin, dia juga buruk secara ritual. Jadi bukan hanya buruk habluminan nasnya hubungannya dengan manusia, tapi juga buruk habluminallahnya hubungannya dengan Allah. Jadi ya buruk akhlaknya dan buruk juga akidahnya. Kenapa? Karena nanti di ayat berikutnya disebutkan ciri orang yang mendustakan hari kiamat itu mereka sholat tapi sholatnya itu lalai. Mereka sholat tapi mereka ria. Jadi buruk hubungannya dengan manusia dan buruk juga hubungannya dengan Allah. Dan Allah menyebutkan wail, celaka, binasa. Ya, bagi orang-orang yang sholat. Nggak boleh berhenti sampai sini ayatnya. Harus dibaca lanjutannya. Kalau dibaca sampai sini, wah berarti semua orang sholat celaka dong. Enggak. Ya. Nah, siapa orang yang celaka di sini? Ya. Ada beberapa penjelasan para ulama. Ada yang menyebutkan orang sholat yang celaka di sini, ya, adalah orang yang sholat tapi tidak pada waktunya. Ya. Dia sholat tapi di akhir waktu. Dia sholat tapi menunda-nunda waktu sholat. Fawailul lil musallin ini bagi orang yang dia sudah sholat tapi sholatnya itu ditunda-tunda. Ya, sholat duhur, mepet asar, asar, mepet maghrib, maghrib, mepet isya, isya tengah malam, subuh jam 7, jam 8.
Ya, kalau jam 7-nya di Aceh mungkin masih pagi ya. Jam 7 di Jogja kan udah terang gitu ya. Ya. Jadi dia sholat, tapi sholatnya itu ditunda-tunda. Ya, dia nggak peduli dengan waktu sholat. Nah, orang yang seperti ini merupakan ciri bahwa dia mendustakan hari kiamat. Karena kalau dia beriman dengan hari kiamat, dia tahu bahwa awwalu ma yuhasabul abdu yaumal qiyamah as-shalah. Hal yang pertama yang nanti akan Allah tanya kepada seorang hamba di hari kiamat itu adalah sholat. Itu hal yang pertama. Ya, ibadah yang pertama Allah tanya. Allah nggak tanya berbakti kita pada orang tua terlebih dahulu gitu. Kemudian perbuatan-perbuatan apa namanya amal solih kita yang lain itu nggak ditanya. Yang pertama kali ditanya, bukan nggak ditanya semuanya, ditanya pasti. Tapi yang pertama kali, yang awal sekali ditanya itu adalah sholat. Ya, Kak, kalau kita beriman adanya hari akhir, kita akan perhatian terhadap sholat. Dan sholat ini sebetulnya bukan pengekang diri kita, itu bukan. Bukan untuk merepotkan diri kita. Bahkan sebaliknya, sholat ini adalah sarana kita untuk relaksasi, untuk beristirahat. Maka kata Nabi SAW, arihna bis sholah ya Bilal, wahai Bilal. Istirahatkan kita dengan sholat. Jadi sholat ini adalah jeda dari aktivitas kita. Orang yang beriman pada hari akhir, dia jadikan sholat 5 waktunya itu sebagai penanda waktunya. Sholat subuh itu awal dari aktivitasnya. Sholat duhur, dia istirahat sejenak. Sholat asar, dia harus siap-siap mengakhiri semua aktivitas dunianya. Sholat maghrib, udah dia fokus untuk beribadah. Karena maghrib sama isya itu dekat. Ya, hendaknya antara maghrib isya dia pakai untuk ibadah. Isya waktunya dia untuk istirahat tidur setelah isya. Jadi hidupnya orang beriman itu teratur, disiplin, ya, diatur dengan ritme hidupnya itu dengan sholat. Nah, lanjutan ayatnya Allah menyebutkan orang yang sholat tapi celaka, yaitu siapa? Alladzina hum an sholatihim sahun. Alladzina orang-orang yang hum mereka an. Nah, coba. Di sini Allah gunakan huruf an. Tidak gunakan fi. Ya, bukan fi. Fi artinya di dalam ya. An artinya tentang. Ini kalau arti harfiahnya. Ya. Jadi kalau pakai fi, orang-orang yang di dalam sholatnya lalai. Oh berarti di dalam sholatnya dia lalai. Kalau pakai fi ya, maka maknanya secara harfiah, ya, orang yang celaka adalah orang yang ketika sholat dia lalai, dia tidak khusyuk. Maka orang seperti ini akan masuk neraka well tadi, akan celaka dia. Kalau pakai fi, tapi untungnya enggak gitu. Kalau pakai fi, waduh celaka kita semua. Ya, karena betapa sering kita sholat tapi nggak khusyuk kan. Betapa sering kita sholat, ya tapi pikiran kita kemana-mana. Alhamdulillah nggak pakai fi itu. Nggak diancam gitu. Orang yang di dalam sholatnya dia lalai, ya dia nggak khusyuk. Ya. Waktu sholat baru inget tuh kunci taruh di mana, utang sisa berapa. Pas sholat inget semuanya. Ya. Pas selesai sholat lupa lagi, macam-macam tuh lupa. Pas sholat jadi inget hal-hal yang tadinya nggak inget. Nah itu menunjukkan kita itu sulit khusyuk dalam sholat. Tapi alhamdulillah Allah tidak mengancam orang yang di dalam sholatnya sahun. Tapi Allah mengancam an orang yang tentang sholatnya sahun. Yaitu apa maksudnya? Yaitu dia lalai dari esensi dan makna tujuan sholat. Sahun berasal dari kata saha yang artinya lupa atau lalai. Ya, dia lalai dari tujuan utama sholat itu tadi. Bahwa sholat itu adalah bagian dari penghambaan dia paling utama kepada Allah. Dia ngaku dia itu hamba Allah itu dari sholat. Ya. Rukun Islam itu kan 5 ya. Tapi yang paling utama itu sholat sebetulnya. Yang paling utama sholat. Ya. Syahadat, sholat, saum, zakat, haji. Ya. Kalau dulu guru saya sering gambarkan seperti jari 5 gitu menggenggam satu benda. Ya.
Kalau kita nggak bisa haji, ya masih nggak masalah tuh Islam kita tuh, karena nggak semua orang mampu berangkat haji. Ya, bisa jadi dia nggak punya biaya, atau bisa jadi dia nggak punya kesempatan, dia nggak sehat dan seterusnya. Kalau nggak haji masih nggak apa-apa, rukun Islam nggak kerjakan yang 5 nggak masalah. Ya, nggak zakat masih nggak apa-apa, bisa jadi dia miskin nggak bisa zakat nggak masalah. Atau hartanya nggak pernah cukup nisab, nggak saum masih nggak masalah. Ya, bisa jadi dia sakit, ya, menahun sehingga dia nggak bisa saum. Tapi nggak sholat, waduh jatuh ini. Kalau nggak sholat jatuh, berantakan ini agama kita ini kalau kita nggak sholat. Jadi sholat ini kunci dari peng, penghambaan kita kepada Allah. Kita masih ngaku sebagai hambanya Allah itu dari sholat kita. Nah, itu tujuan utama kita sholat. Ya, bentuk penghambaan kita kepada sholat. Bentuk penghambaan kita kepada Allah. Nah, sahun, lalai, ya, dia nggak serius gitu melaksanakan sholatnya. Dia nggak menganggap sebagai aktivitas utama dalam hidupnya. Ya, orang yang sahun, orang yang lalai dalam sholat adalah orang yang tidak menganggap sholat itu sebagai sesuatu yang penting. Dan hari ini banyak orang yang berkata kayak begitu tuh. Sholat nggak sholat sama aja. Nggak ada orang sholat. Nggak salah itu. Jelas salah. Beda antara orang yang sholat dengan yang nggak sholat. Jelas berbeda. Apalagi kalau dia sholatnya sungguh-sungguh. Ya, oh, itu jelas berbeda. Ya. Dan para ulama juga menyebutkan sahun ini adalah sholatnya orang munafik. Kenapa? Karena orang munafik itu dia baru sholat kalau dia bersama dengan orang lain. Tapi kalau dia sedang sendirian, dia malas untuk sholat. Dia nggak mau sholat. Atau kalaupun dia sholatnya di akhir waktu dengan tergesa-gesa. Orang munafik itu sholatnya orang munafik tuh. Menjelang waktu maghrib, dia baru sholat asar. Buru-buru langsung. Nah, itu sholatnya orang munafik. Zaman dulu ya. Kalau zaman sekarang ya bisa jadi sama juga tuh, mirip juga. Berarti munafik zaman sekarang yang ikutin munafik zaman dulu. Nah, itulah orang yang dicela oleh Allah, ya, dalam sholatnya. Alladzina hum yura'un. Dan orang yang mendustakan hari kiamat adalah orang yang ria, orang yang pamer. Ya, dalam melakukan pekerjaan, dia mengharapkan pujian dari manusia. Mengharapkan popularitas, mengharapkan like, mengharapkan follower, mengharapkan gitu. Ya, mengharapkan banyak orang yang mengikutinya. Nah, seperti itu. Wa yamna'unal ma'un. Dan orang yang mendustakan hari kiamat, dia mencegah orang lain untuk memberikan al-ma'un. Al-ma'un itu apa? Yang tadi jadi nama surat kita ini. Al-ma'un ini adalah sesuatu yang bermanfaat. Sesuatu yang dapat menolong orang lain. Ikrimah bin Abi Jahal, ini sahabat Nabi tadi, anaknya Abu Jahal, menjelaskan bahwa puncak dari al-ma'un adalah zakat mal. Jadi orang yang tidak mau memberikan al-ma'un adalah orang yang tidak mau mengeluarkan zakat hartanya. Sedangkan yang paling rendah dari al-ma'un adalah meminjamkan perkakas rumah tangga. Seperti ayakan, timba, jarum jahit. Ada orang mau minjem, bu, minjem sapunya. Kita, nggak boleh, nggak boleh. Nggak boleh. Padahal tuh sapu kita punya banyak. Nggak boleh. Ada tangga, minjem tangga, nggak mau kita kasih. Ya. Nah, ini berarti apa? Yamnaunal maun ini berarti siapa? Orang pelit. Orang yang mencegah dari memberi bantuan yang bermanfaat itu berarti apa? Orang pelit, orang kikir, orang bakhil. Ya. Jadi kekikiran itu merupakan ciri dari orang yang tidak beriman kepada hari akhir. Pemahaman terbaliknya berarti orang yang beriman kepada hari akhir seharusnya tidak kikir. Seharusnya dermawan, seharusnya mau membantu kepada orang lain. Karena tidak ada perbendaharaan yang paling menguntungkan kecuali perbendaharaan di sisi Allah.
Tidak ada simpanan yang paling menguntungkan kecuali simpanan di sisi Allah. Ya, kan kita udah pernah bahas tuh. Ya, kita nabung 1 miliar di bank, kita anggap aman. Tapi kita infak 1 miliar, kita anggap gak aman tuh. Padahal infak kita yang 1 miliar itulah, itu yang aman itu. Ya, kalau kita infak, dianggapnya menghabiskan harta kita, padahal enggak. Ya. Apa yang ada di sisi Allah lah itu yang kekal. Ya. Yang kita simpen di bank itu nggak kekal tuh, pasti hilang, pasti habis. Ya. Meskipun udah dijamin sama LPS, lembaga penyimpanan bank itu, lembaga penjamin simpanan, tetap hilang, tetap habis. Ya. Kalau nggak kita yang ngabisin, ahli waris kita yang ngabisin, pasti habis. Ya. Kita meninggal, nanti ahli waris kita yang ngabisin. Kita meninggal, istri kita masih ada misalnya, ntar istri kita yang ngabisin. Bisa jadi nanti istri kita nikah lagi, nanti suaminya yang ngabisin. Ya Allah. Jadi harta kita itu kalau di sisi manusia itu pasti habis. Tapi kalau di sisi Allah itu nggak akan habis. Ya makanya ya kita simpan itu di sisi Allah. Jangan jadi orang pelit, nggak boleh. Karena orang pelit itu adalah ciri orang yang tidak beriman kepada hari hari akhir. Baik, ini surat Al-Ma'un ya. Kita lanjut surat Al-Kautsar. Kita lanjut ya. Surat Al-Kautsar. Surat Al-Kautsar ini ada perbedaan pendapat mengenai sebab turunnya. Minimal ada 2 pendapat. Pendapat pertama adalah pendapat yang menyatakan bahwa surat Al-Kautsar ini turun terkait dengan mimpi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau bercerita, suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menundukkan kepalanya sejenak, lalu beliau angkat kepala seraya tersenyum. Jadi beliau tidur sejenak, tiba-tiba beliau bangun sambil tersenyum. Ya. Qala lahum wa imma qalu lahu lima dhahikta. Maka para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa kau tiba-tiba tersenyum? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah menjawab, innahu unzilat alayya anifan suratun. Sesungguhnya baru saja ketika aku tertidur tadi turun satu surat. Faqara'a bismillahirrahmanirrahim inna a'tainakal kautsar sampai habis. Maka Rasulullah membaca surat Al-Kautsar sampai selesai hatta khatamaha. Ya. Tsumma qala lahum, kemudian Rasulullah bertanya kepada para sahabat, hal tadaruna mal kautsar? Apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan kautsar? Tahu nggak apa yang dimaksud dengan kautsar? Kalau ditanya kepada kita, kita juga nggak tahu ya. Para sahabat juga nggak tahu. Qalu wallah Allahu wa rasuluhu a'lam. Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qala huwa nahrun a'tanihi rabbi azza wa jalla fil jannah. Kata Nabi SAW, Kautsar itu adalah nama sungai atau nama telaga yang Allah telah berikan kepadaku nanti di surga. Alaihi khairun kathir. Yang di sungai tersebut ada kebaikan yang sangat banyak. Taridu alaihi ummati yaumal qiyamah. Ya. Kelak umatku, umat Nabi Muhammad akan mendatangi telaga itu di hari kiamat. Aniyatuhu adadul kawakib. Yang bejana-bejana di atas telaga itu banyaknya sebanyak bintang-bintang di langit. Ya. Yukhtalajul abdu minhum. Dan akan diusir salah seorang hamba dari telaga tersebut. Ya. Fa'akulu. Lalu aku akan berkata, ya Rabbi innahu min ummati. Wahai Rabbku, sesungguhnya dia itu juga umatku. Kok diusir nih? Ini ada orang. Diusir tiba-tiba dari telaga Rasulullah. Fayuqalu li, maka dikatakan kepadaku, innaka la tadri ma ahdatsu ba'da. Wahai Muhammad, kau tidak tahu apa yang sudah dilakukan orang itu ya setelah engkau wafat. Ma ahdatsu itu dari kata muhdatsah. Muhdatsah itu artinya sesuatu yang dibuat-buat, sesuatu yang inovasi yang nggak pernah dilakukan oleh Rasulullah, dia lakukan. Ya, sesungguhnya engkau tidak tahu apa yang sudah dia lakukan, perbuatan muhdatsah, perbuatan bid'ah ya,
sesudah engkau wafat. Nah, itu eh, sebab turun surat Al-Kautsar yang dijelaskan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya berdasarkan hadis dari siapa tadi? Dari Anas bin Malik. Nah, Anas bin Malik ini ya, Bapak Ibu sekalian, ini merupakan sahabat Nabi yang menjadi pembantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasulullah tinggal di Madinah. Sehingga kalau riwayat ini kita jadikan standar, kita jadikan pegangan, maka surat Al-Kautsar ini turunnya di kota Madinah, bukan di kota Makkah. Tapi ada riwayat yang lain yang menyebutkan bahwa surat Al-Kautsar ini turunnya di kota Makkah, yaitu terkait dengan hinaan seorang tokoh Makkah namanya Al-As bin Wa'il tadi, bapaknya Amr bin As, terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-As ini berkata, jangan ikuti Muhammad. Muhammad itu abtar. Ya, nanti di akhir ayat Allah berfirman, Inna syani'aka huwal abtar. Abtar itu apa? Abtar itu artinya orang yang terhalang dari kebaikan. Abtar ini hinaan bagi seorang laki-laki yang nggak punya anak laki-laki. Nggak punya keturunan laki-laki. Jadi kalangan orang Arab tuh anak laki-laki itu dianggap sebagai anak yang unggulan lah. Karena dia nanti meneruskan apa jalur nasab. Maka orang-orang Mekah berkata, Muhammad ini abtar, terputus jalur nasabnya. Karena anak laki-lakinya semuanya wafat. Dan kita tahu anak laki-laki Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ya memang semuanya wafat ya ketika masih kecil kan ya. Anak anak laki-lakinya Nabi ada berapa? Ada berapa? Ada yang tahu? Qasim, Ibrahim Ibrahim, satu lagi tiga. Satunya siapa ya? Satunya Pak. Nggak tahu Pak. Ibrahim paling ingat Pak. Ibrahim, Qasim, satu lagi ada tiga tuh anak laki-lakinya Rasulullah. Kalau anak perempuannya ada empat tuh. Zainab, Ummu Kulthum, Ruqayyah dan Fatimah. Ya, laki-laki Nabi itu ada satu lagi saya juga aku lupa ya. Ibrahim sama Qasim sama satu lagi ada satu anak laki-laki Nabi. Nah itu anak laki-laki Nabi itu semuanya wafat ketika masih kecil. Berbeda dengan anak perempuannya, anak perempuan Nabi itu semuanya hidup sampai dewasa. Ya, tapi kemudian wafat ketika Rasulullah masih hidup tiga. Ya, yang wafat sesudah Rasulullah wafat itu satu yaitu Fatimah. Nah, ini As ini mencela Nabi karena Nabi nggak punya anak laki-laki. Disebutnya Abtar. Sehingga tadi ya, kalau berdasarkan riwayat yang pertama tadi, surat Al-Kautsar turun di Madinah karena pembantu Nabi Anas bin Malik itu orang Madinah. Nah, kalau riwayat yang kedua menyebutkan turunnya di Mekah. Makanya Imam Nukatsir tidak menetapkan ini surat Makkiyah atau surat Madaniyah. Ada juga yang berpendapat dia turun dua kali. Turun pertama kali di Mekah, turun lagi nanti di Madinah. Apa yang dimaksud dengan Kautsar? Tadi Kautsar kalau berdasarkan hadis tadi itu adalah sungai di surga. Tapi secara harfiah Kautsar itu berasal dari kata kathir. Kathirun artinya apa, Bu Zulia? Banyak ya, Ustaz. Banyak, iya. Lawannya qalilun. Oh, Ya. iya. Jadi kathir itu artinya banyak. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu sesuatu yang banyak. Kathir, banyak. Ya. Ayat ini memang turun tentang Rasulullah. Tapi ketika kita mentadaburi satu ayat Al-Quran, ya, maka kita membayangkan ayat ini juga turun untuk kita. Ketika Allah berfirman, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu sesuatu yang banyak, ya kita juga hendaknya introspeksi. Bukankah Allah juga sudah memberikan kepada kita sesuatu yang banyak? Banyak. Allah berikan pada kita banyak. Nafas, umur, kepandaian, keluarga, harta, mungkin juga jabatan. Banyak Allah berikan pada kita. Kafir. Ya. Yang kadang-kadang yang banyak-banyak itu kita lupa. Gitu. Ya, kita ingatnya yang nggak ada. Kita ingatnya yang belum tercapai. Ya, sehingga kita minta yang belum tercapai itu. Bukannya nggak boleh minta yang belum tercapai itu. Boleh ya. Tapi hendaknya kita awali
permintaan kita itu dengan bersyukur terlebih dahulu. Bahwa Allah sudah berikan pada kita itu kathir, banyak. Banyak sekali Allah berikan pada kita. Dan nikmat terbesar dalam hidup kita itu adalah nikmat kita mengenal Allah. Itu nikmat paling besar. Nikmat kita bisa mengucapkan la ilaha illallah. Karena ada orang hari ini dia masih nyembah nyembah sapi, ada yang nyembah batu, ada yang nyembah pohon, ada yang nyembah roh leluhur gitu. Ada orang dia nggak kenal siapa Tuhan. Kita kenal Tuhan kita. Ya, kita mampu mengucapkan la ilaha illallah. Itu nikmat paling besar. Nikmat yang bahkan nggak dirasakan oleh bapaknya Nabi. Bapaknya Nabi, Nabi Ibrahim, bapaknya menyembah berhala. Nikmat yang nggak dirasakan oleh anaknya Nabi. Nabi Nuh punya anak-anaknya juga kafir. Nikmat yang nggak dirasakan oleh pamannya Nabi. Nabi Muhammad SAW punya paman Abu Thalib. Abu Thalib juga nggak mau mengucapkan la ilaha illallah. Kita bukan bapaknya Nabi, bukan anaknya Nabi, bukan pamannya Nabi. Allah kasih pada kita nikmat iman. Gitu. Insya Allah ini nikmat besar. Nikmat mengenal Allah. Inna a'tayna kal kautsar. Kalau kita sudah menyadari bahwa Allah berikan pada kita nikmat yang sangat banyak, fasalli li rabbika wanhar. Maka mendekatlah kita kepada Allah. Cara mendekatnya bagaimana? Cara taqarrub, ibadah kepada Allahnya bagaimana? Dua yang paling utama. Yang pertama salat, yang kedua wanhar, menyembelih kurban. Menyembelih hewan kurban. Kenapa disebutkan dua ini? Karena kata para ulama, salat ini adalah ibadah fisik yang terbaik. Jadi fisik kita ini ya disedekahkan dengan sholat. Sholat ini ibadah fisik kita yang terbaik. Sedangkan kurban adalah ibadah harta kita yang terbaik. Bentar lagi kita mau kurban ini. Maka kalau kita punya harta senilai hewan kurban, udah kurban. Hewan kurban sekarang berapa ya? 3 juta ya? 3,4. Ini saya lagi di masjid dekat rumah saya ini. Yang biasa saya ngisi pengajian. Bukan masjid rumahan ya, kalau masjid rumahan udah banyak nih. Ada satu masjid nggak jauh-jauh juga dari rumah saya, tapi agak minus apa namanya lingkungannya itu ya. Banyak orang miskin situ. Kita lagi bikin program kurban, itu baru kumpul 3 sapi. Ini sekarang lagi sapi yang keempat nih, tapi yang patungan baru 2 orang. Nah, ini kalau ada di antara bapak ibu mau ikut patungan, boleh juga tuh. Jadi patungan di masjid dekat rumah saya itu patungannya 3,4, 3.400.000. Jadi baru ada 2 orang yang patungan. Ya kalau kita punya dan bisa di mana aja sih kita mau kurban silahkan. Di daerah 3T itu juga terbaik tuh. 3T itu terluar, termiskin, apalah itu ya, ada 3T ya. Ya. Jadi kurban ini ibadah harta terbaik. Ya, dan jangan kita berpikir, wah apa sih kurban nih? Apa namanya? Kan orang udah banyak makan daging sekarang. Belum tentu, Pak. Bu. Banyak orang nggak bisa makan daging. Apalagi di wilayah 3T tadi. Makanya daging kurban itu kan boleh untuk disimpan kan. Boleh dijadikan kornet, boleh dibagi-bagikan ke wilayah-wilayah terpencil. Dan ibadah kurban ini ibadah yang bersifat harta, yang nilai sosial ekonominya itu luar biasa gitu. Ya, dengan berkurban ini bergerak itu ekonomi. Dan yang bergerak ekonominya bukan ekonomi para cukong, bukan ekonomi 9 naga, bukan. Yang bergerak itu ekonomi masyarakat kecil itu. Yang bergerak itu ekonominya para peternak. Yang bergerak itu ekonominya para pencabut rumput, pencari pakan. Ya, apalagi kalau yang kita kurbankan itu kambing ya. Sampai sekarang sih saya belum tahu tuh ada kambing diekspor itu apa kambing impor itu tuh belum kayaknya belum ada tuh kambing diimpor gitu. Kalau sapi mungkin kita impor sapi dari India, dari Australia, tapi kambing itu ya betul-betul itu ekonomi rakyat itu. Bergerak itu ekonomi rakyat itu dengan berkurban. Masya Allah. Jadi ya saya berharap lah kalau kita punya Lihat keluangan orang. berkurban lah kita dengan Oh, udah enak lihat orang. kita. Gitu ya. Nah, dua ibadah ini, baik sholat maupun berkurban, ini punya potensi ria, punya potensi pamer. Makanya Allah menegaskan, fasolli li rabbika.
hanya untuk Tuhanmu. Sholatlah untuk Tuhanmu. Wanhar. Dan berkurbanlah juga untuk Tuhanmu. Ya, jadi diingatkan itu harus ikhlas. Sholat, berkurban ikhlas. Jangan mengharapkan disebut namanya, jangan diharapkan dipuji, jangan mengharapkan dilihat, sholat, difoto, jangan. Ini ibadah private ini. Ya, ibadah hanya kita dan Allah yang tahu sebetulnya itu. Ya, kalau Allah nggak perintahkan kita sholat berjamaah sih mungkin kita sholat di rumah sendiri-sendiri. Tapi Allah perintahkan kita sholat berjamaah. Ya, makmurkan masjid. Ya, tapi ya udah. Harus juga punya ibadah sholat yang sendirian yang orang nggak tahu tuh. Sholat-sholat sunnah kita. Ya. Maka ditegaskan ini dua ibadah ini hendaknya betul-betul ikhlas. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku wa nusuki itu apa? Manasik itu, menyembelih hewan kurban. Dan menyembelih hewan kurbanku wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Fasalli li rabbika wanhar, ayat terakhirnya inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang membencimu, orang yang mencelamu, wahai Muhammad, huwal abtar, dialah orang yang terputus. Jadi siapapun yang menghina Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, meskipun dia punya anak laki-laki banyak, tetap dia adalah abtar. Ya. Jadi ini hati-hati, nggak boleh kita mencela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Orang yang abtar juga adalah orang yang tidak bisa menemui Nabi nanti di telaga Al-Kautsar. Ya. Artinya apa? Artinya dia tidak bisa masuk surga. Inilah tadabbur kita ya dari surat Al-Kautsar. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang mau ditanyakan atau ditambahkan, saya kira masih ada waktu 7 menit ya. Silakan Bapak Ibu. Nah. Ya, baik Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz. Baiklah teman-teman, ada pertanyaan kah? Coba saya cek di chatnya dulu. Oke, kelihatan ini Pak ada pertanyaan ya dari Buya Sukardan Pak Ustadz. Izin saya bacakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, zikir atau amalan apa yang bisa menambah khusyuk sholat? Khusyuk dalam keadaan susah dan senang. Silahkan Pak Ustadz. Ada doa sebetulnya ya. Supaya hati kita khusyuk itu. Allahumma inna na'udzubika min qalbin la yakhsha wa min wa min nafsin la tushba wa min qalbin la yakhsha wa min amalin, sebentar saya cari dulu. Ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepadamu dari hati yang tak pernah khusyuk. Allahumma inna na'udzubika min qalbin la yakhsha. Jadi ya supaya hati khusyuk, pertama kita minta tolong kepada Allah. Minta supaya Allah anugerahkan kepada kita hati yang khusyuk. Ya, sebentar saya cari dulu. Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha. Ya. Pernah dengar ya? Doanya. Ya Pak Ustadz ya. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la Min, yanfa. min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha. Ya. Ya. Itu. Ini doa Rasulullah. Hadis riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma inni a'udzubika minal arba. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari 4 hal. Ya. Min ilmin la yanfa, dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa min qalbin la yakhsha, dari hati yang tak khusyuk. Wa min nafsin la tashba, dari nafsu yang tak pernah puas. Wa min du'ain la yusma, dan dari doa yang tidak didengar. Ya, atau dalam riwayat yang lain, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Nah, nanti coba nih, nanti doanya saya share ya di grup ya, insyaallah. Itu yang pertama. Jadi kita harus minta pertolongan pada Allah supaya Allah anugerahkan pada kita hati yang khusyuk. Kemudian yang kedua, supaya hati kita khusyuk, kita harus perhatikan lingkungan di mana kita sholat.
Ya, jadi kebersihan lingkungan kita sholat, ya, ketenangan suasana ketika kita sholat. Dan khusyuk sholat itu nggak akan mungkin tercapai kalau kita sholatnya itu di akhir waktu. Jadi sholat ya di waktu yang utama, yaitu di awal waktu. Ya, jadi jangan di akhir waktu. Kemudian tempatnya juga kita perhatikan. Kemudian yang ketiga, yang paling penting ini juga adalah khusyuk sholat itu diraih dari kita memahami bacaan sholat. Sehingga hati kita itu terkait dengan apa yang kita baca. Hati kita itu terkait dengan lisan kita. Lisan kita baca bacaan, hati kita membayangkan apa yang kita baca. Dan itu bisa bisa tercapai kalau kita paham makna bacaan sholat. Ya, makanya penting tuh kita paham makna bacaan sholat. Ya, mulai dari takbiratul ihram sampai tahiyat. Ya, ya. Doa, doa iftitah yang biasa kita baca, kita harus tahu artinya apa. Ya, surat Al-Fatihah, kemudian surat-surat pendek yang sering kita baca, kita harus tahu artinya apa. Ya, kemudian zikir kita ketika sedang ruku, sujud, duduk, tidak, kita harus tahu artinya apa. Sehingga lisan kita, hati kita itu terikat dengan lisan kita tadi. Jadi minimal itu Bu, tiga itu ya, coba diamalkan. Yang pertama doa, minta kepada Allah supaya hati kita khusyuk. Yang kedua, perhatikan lingkungan, suasana, waktu di mana kita sholat. Kemudian yang ketiga, pahami makna dari bacaan sholat. Ya, insya Allah kalau kita lakukan tiga hal itu, insya Allah bantu kita untuk khusyuk. Ya. Dan ya waktu sholat ngadu betul sama Allah ya. Ya, ketika kita ucapkan Allahu Akbar, itu kita bertasbih, ya betul-betul kita ngadukan tuh semua urusan-urusan hidup kita kepada Allah. Demikian Bu ya. Wallahu a'lam bishawab. Iya, alhamdulillah. Terima kasih Pak Ustadz. Ini doanya. Baik, ada lagi teman-teman yang mau bertanya? Kita cek dulu. Oke. Pak Ustadz, ini kepingin meneruskan pertanyaan ini tapi Pak Ustadz, namun waktu juga ini waktunya sudah mepet Pak Ustadz. Mohon doanya aja Pak Ustadz, nanti kami aminkan ya. Baik, Bapak Ibu. Baik. Bapak Ibu ikhwatal iman rahimakumullah, alhamdulillah sore hari ini kita sudah mentadaburi dua surat yaitu surat Al-Maun dan surat Al-Kautsar. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang yang yakin betul dengan hari kiamat, dengan hari akhir, dengan kehidupan setelah kematian. Yang keyakinan kita akan adanya hari kiamat itu mendorong kita menjadi orang-orang yang baik, yang salih secara sosial dan salih juga secara akidah, secara ritual. Mudah-mudahan kita bisa menjadi orang yang peduli dengan anak-anak yatim, peduli dengan orang miskin, peduli dengan orang-orang yang susah. Ya, kita Nah, bisa bantu mereka semampu yang kita mampu lakukan. Dan mudah-mudahan juga kita makin bisa memperbaiki kualitas ibadah kita, kualitas sholat kita, ya, memperbaiki kualitas penghambaan kita kepada Allah, ya, ikhlas kita dalam beramal. Kemudian dari surat Al-Kautsar, semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang yang mampu untuk bertemu dengan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam nanti di telaga Al-Kautsar. Kita bisa mereguk air dari telaga tersebut, dan siapa yang mereguk air dari telaga tersebut maka dia tidak akan haus lagi, tidak akan lelah lagi selama-lamanya. Semoga kita semua terhitung dicatat sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi Sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ya tahun ini ya Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk melakukan berbagai macam amalan utama di bulan Dzulhijjah, ya. Kalau ada yang berangkat haji, ya mudah-mudahan Allah jadikan hajinya haji yang mabrur. Amin ya Rabbal alamin. Kalau yang tidak bisa berangkat haji, ya kita bisa melakukan amalan-amalan yang nilainya juga setara dengan ibadah haji. Di antaranya adalah melaksanakan kurban. Ya, mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkan itu. Baik, kita tutup pertemuan kita malam hari ini dengan sama-sama berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna abiduka banu abidika banu imaik nawasina biyadik madin fina hukmuk adlun fina qada'uk. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك
أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت نفسك في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran sebagai musim semi dalam hati kami, ya Allah. Amin. Allahumma ja'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina. Ya Allah, jadikan Al-Quran sebagai cahaya dalam dada-dada kami, ya Allah. Allahumma amin. Wa jala'a ahzanina wa humumina, ya Allah. Dan jadikan Al-Quran sebagai pemusnah kesedihan dan kegundahan kami, ya Allah. Allahumma. Allahumma ja'alna min ahlil Quran. Ya Allah, jadikan kami sebagai orang-orang yang dekat dengan Al-Quran, ya Allah. Wa min dzurriyyatina, dan juga anak keturunan kami, ya Allah. Allahumma. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. Ya Allah, tunjukkan kepada kami yang benar itu benar adanya, ya Allah, dan berikan kepada kami kemampuan untuk mengikuti kebenaran itu, ya Allah. Tunjukkan kepada kami yang batil itu batil adanya, ya Allah. Berikan kemampuan pada kami untuk menjauhi kebatilan itu, ya Allah. Allahumma. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, anugerahkan kepada kami, keluarga kami, ya Allah. Istri kami, suami kami, pasangan hidup kami, anak-anak keturunan kami, ya Allah. Anak-anak yang salih dan salihah, ya Allah. Jadikan mereka sebagai qurrata a'yun, sebagai penyejuk mata kami, ya Allah, di hari kiamat kelak, ya Allah. Ya Allah, lindungilah seluruh keluarga kami, ya Allah. Istri, suami, pasangan hidup kami, anak-anak kami di zaman yang penuh dengan fitnah ini, ya Allah. Amin. Penuh dengan ujian keimanan ini, ya Allah. Lindungilah mereka, ya Allah. Jadikanlah mereka orang-orang yang baik, orang-orang yang salih, dan pertemukanlah mereka dengan orang-orang yang salih di mana saja mereka berada, ya Allah. Amin. Ya Allah, kami sandarkan semua urusan hidup kami kepadamu, ya Allah. Apabila ada yang sakit di antara kami, ya Allah, sembuhkanlah, angkatlah penyakit kami, ya Allah. Berikanlah kesabaran pada kami, ya Allah. Apabila ada di antara kami yang sedang terlilit hutang, penuh dengan masalah keuangan, maka ya Allah, ringankanlah beban hutang kami, ya Allah. Angkatlah penderitaan kami, ya Allah. Apabila ada di antara kami yang memiliki salah satu hajat, salah satu kebutuhan dari kebutuhan-kebutuhan dunia, cita-cita baik dari cita-cita dunia, maka ya Allah, kabulkanlah hajat-hajat kami, ya Allah. Allahumma. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقول Amin. قولي هذا واستغفر الله لي ولكم إنه هو السميع العليم والحمد لله رب العالمين. Walafu minkum, mohon maaf apabila ada kekurangan dari saya. Jazakumullah bihudurikum wa ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz. Yeah. Ya. Ustadz. Saya pamit Bapak Ibu ya. Ya Pak Ustadz, silakan Pak Ustadz.